Hai, halo semuanya. Apa kabar sahabat Alisa yang ada di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jumpa lagi ya, kita di Reading Antara seperti biasa masih membahas tentang Love Life Reading. Oke. Yang baru bergabung, selamat datang di channelnya Alisa. Makasih ya untuk kalian yang sudah selalu mensupport aku biar tambah semangat di sini bikin videonya. Semoga readingan kita kali ini bisa memberikan motivasi dan menghibur ya untuk kalian yang lagi sedih. Oke. Dan tema kartu kita kali ini, apakah dia berharap kehadiran kamu saat ini? Wow, dia adalah seorang yang ada something dengan kamunya ya. Dan tunjukkan energinya ya, kita klaim energi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Oke, apapun hasilnya kita kembalikan lagi kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Oke, kita ready ya. Sebelum ke pembacaan tarotnya ya, di sini aku ingin menarik energi seorang yang lagi ada something dengan kamu. Sebenarnya saat ini dia ini seperti apa ya, selain kita akan membahas tentang kehadiranmu, apakah dia berharap ya atau tidak saat ini ke kamunya ya. Kita lihat energi dia ke kamu saat ini ya. Oke. Nah, di sini ada perasaan yang memang terlihat dia ini masih menjadi yang ini ya, yang mikirin kamu gitu ya, yang mencintai kamu. Jadi ada perasaan yang terpendam di dalam hatinya untuk kamu. Perasaan itu nggak lebih adalah tentang cintanya ya, yang masih ada untuk kamunya saat ini. Kamu adalah seorang yang bisa dibilang memang sulit untuk dia lupain sih. Aku melihatnya sih dia sulit untuk lupain kamu, tapi dia nggak pernah mau jujur nih tentang perasaannya ke kamu ya, nggak pernah mau jujur. Di sini dia selalu berbohong ya, berbohongnya mungkin dia bilang sudah tidak mencintai kamu, atau dia tidak pernah berterus terang apa yang dia inginkan dari kamu kayak gitu. Aku lebih melihat sebenarnya dia udah belajar ya, belajar di sini untuk memahami kamu lebih dalam sebenarnya ya, dan dia berharap kemungkinan hubungan kalian itu bisa lebih baik dari yang kemarin. Nah, aku melihatnya di sini antara kamu dengan dia memang koneksi batinnya itu cukup kuat ya, cukup kuat. Ada rasa sakit, ada kecewa memang ada, dan ada perasaan ingin memiliki itu pun ada ya. Di sini kamunya yang mungkin merasa ditarik ulur perasaannya dan kayak ada trauma juga ya tentang hubungan di masa lalu. Aku lihatnya seperti itu, dimana kamu mungkin pernah dihianati setelah berkorban banyak, atau di sini kamu sudah benar-benar dia ini seseorang yang kamu bilang mungkin secara pandang kamu dia ini manipulatif gitu ya, mungkin menyembunyikan sesuatu dari kamunya. Aku lihatnya memang ada satu energi seseorang yang lagi kamu cintai ini kayak memerankan sesuatu ya di belakang kamu ya. Di sini kamu yang sebenarnya benar sudah mencintainya dengan tulus, berkorban dalam hubungan ini untuk lebih baik ke depannya, tetapi ketika sedikit ada kesalahan, dia itu kayak lebih melimpahkan kesalahannya itu terhadap kamu. Wah, sebenarnya ini enggak ini banget ya, nggak pantas banget gitu loh untuk kamu terima gitu loh, apapun alasannya ya. Jadi bahkan di sini kalian ada yang mungkin entah ini tripartis, cinta segitiga, kamunya yang sudah punya pasangan atau dianya yang sudah punya pasangan ya. Demi untuk bertemu dengan kamu dia harus memainkan drama, dan dia juga banyak tidak jujur dengan kamu tentang hubungannya dengan pasangannya gitu. Jadi banyak sih yang di sini menurut aku ya nggak bisa dia terbuka sama kamu gitu loh ya. Ada sesuatu yang memang dia tutupin di sini, itu sih yang membuat kemungkinan hubungan kalian itu on off gitu ya. Kamunya yang juga masih cinta, tetapi aku lihatnya kehadiran dia di sini bukan semata-mata untuk menjadi seorang kekasih atau yang memang untuk melengkapi kebutuhan kamu secara ini ya, secara menjadi pasangan, tapi ada juga yang menguji kesabaran kamu, bahkan
mungkin membentuk kamu menjadi seorang yang lebih dewasa. Ada kebangkitan spiritual yang aku lihat, mungkin dari hubungan yang sering cekcok, terus di sini dia yang memanipulatif. Apa kesalahannya terhadap kamu, dia nggak pernah mengakui kayak gitu, berusaha untuk menang sendiri. Ya aku lihatnya sih seseorang ini kayaknya emang pernah dapat luka gitu ya, dia lebih ingin mendominasi kamu, dia ingin lebih diperlukan ya di dalam hubungan ini gitu. Memang sih dia ini sebenarnya kalau kamu meninggalkan ya, kalau kamu meninggalkan, seandainya kamu ingin meninggalkan ya hubungan ini, sebenarnya dia ada rasa takut kok, rasa takut kehilangan. Walaupun di sini kayak sikapnya cuek banget sama kamu, terus dia jutek gitu. Sebenarnya dia takut ya, mungkin kamu bersama dengan orang lain atau sudah ada komitmen baru gitu, takut sih ya. Oke, itu energinya. Jadi seorang ini sebenarnya masih sayang sama kamu, tapi sebagian memang ada yang manipulatif, terus di sini tidak mau disalahkan. Ini energinya random banget. Kalau ada yang ingin mau personal reading, tahu banget gitu ya perasaan tentang pasangannya. Di sini kalian boleh hubungi kontak WhatsApp di bawah deskripsi video aku ya. Oke. Dan kamunya kayak ngerasa takut. Takutnya di sini kayak terulang lagi ya. Mungkin di masa yang lalu udah pernah benar-benar mengorbankan semuanya, tetapi kamu nggak dapat hasil dari sebuah hubungan ya. Kayak pesan aku sih di sini, apapun yang sudah pergi dari kamu berarti itu bukan yang terbaik ya. Biarkan energi itu intinya berputar, karena ini tentang perputaran energi. Ketika ada yang off dari hidup kamu, maka akan ada yang datang juga kayak gitu. Sebelum mendapatkan yang terbaik, mungkin kamu diuji dari sifat ya seseorang yang tidak tulus sama kamu sebelum mendapatkan yang tulus gitu ya. Kita ambil hikmahnya saja. Oke, kita langsung ke tema readingan. Di sini apakah dia mengharapkan kehadiran kamu, dan aku akan membawakannya dengan berpuisi. Ya, kita beromantika sebentar ya. Semoga kalian merasa terhibur. Oke, kita ready. Fokuskanlah energinya ya untuk seseorang yang lagi kamu tujukan ya. Yang ada something dengan kamunya saat ini. Aku akan mencoba menarik energi mereka. Wow. Two of Cups ya. Di sini aku lihatnya ya dari awal kartu tadi sudah kelihatan memang ya pasangan kamu ini seperti apa saat ini ke kamunya. Dan apakah kehadiran kamu ini benar-benar diharapkan di kehidupannya ya. Dengerin ya, begini. Hai, tahukah kamu, di sini aku begitu banyak menyimpan rindu tentang kamu ya. Aku ingin kamu juga merasakan perasaan yang sama seperti apa yang lagi bergejolak di hatiku saat ini. Aku ingin bertemu, sekedar mengobrol dengan kamu. Di sini masih ada rasa keraguan tentang ketulusan cinta yang aku berikan padamu. Apakah bisa terbalas secara nyata atau tidak? Apakah ini hanyalah sebuah hayalanku yang terlalu menginginkanmu, dan aku tidak peduli tentang statusmu saat ini. Yang aku tahu, aku merasa nyaman, aku membutuhkanmu untuk menjadi seorang yang lebih kuat setiap harinya. Ketika kamu tidak ada kabar, di sanalah rasa cemburuku mulai membuncah. Aku cemburu. Mungkin saja kamu lebih memilih seseorang yang lain untuk menjaga hatimu saat ini, atau kamu sedang membagi cintamu untuk seseorang yang lebih baik dariku. Aku berharap ada kesetiaan
yang memang kamu jaga untukku, untuk hubungan kita nantinya. Tahukah kamu, rindu itu berat. Siapa bilang aku tidak memikirkanmu? Ya, mungkin terkadang aku terlihat sangat cuek, tapi hatiku tidak bisa berbohong bahwa aku memang merindukanmu setiap saat. Terlepas dari kesibukan yang kujalani, selalu ada namamu di setiap doaku. Jujur sampai saat ini aku sangat bingung tentang arah hubungan kita. Tentang pilihan apa yang akan kamu ambil. Keputusan apa yang akan aku berikan padamu. Ada jarak atau ego yang selalu membuat kita sering bertengkar. Sampai detik ini, aku tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu atau mencari penggantimu. Kalau boleh aku jujur, ketika egoku naik, mungkin ada rasa aku ingin menghukummu dengan diam. Tapi nyatanya, aku sendirilah yang merasa sepi tanpamu. Aku sendiri yang bingung, tak ada kabarmu. Entah kenapa belakangan ini perasaanku selalu merasa tidak enak. Tidurku tidak nyenyak. Ternyata hatiku sangat gelisah. Aku mencoba untuk mencari jawabannya. Ketika tidak ada kabar, ternyata aku tidak mudah untuk melewati hariku tanpa perhatian darimu. Sedikit perasaan menyesal pasti ada, karena aku terlalu mempertahankan egoku. Merasa ingin dibutuhkan, merasa ingin dihargai, tanpa melihat sudah seberapa jauh perjuanganmu. Dan aku merasa ternyata perasaanku bukanlah suatu kepalsuan. Semakin kesini, aku merasakan beban yang cukup berat. Ternyata kehadiranmu itu begitu penting untuk mengubahku menjadi seorang yang lebih baik. Dan aku tahu mungkin ada seorang di sana yang lebih pantas untuk kamu perjuangin atau bahkan kamu pilih selain aku. Tapi aku tidak rela melihat kamu bahagia tanpa kehadiranku. Kita pernah berbicara tentang masa depan antara kamu dan aku. Apakah itu akan menjadi suatu omongan yang sia-sia atau pembicaraan yang tak ada artinya? Mungkin mudah untuk diucapkan, ternyata untuk meraih itu terlalu berat ya. Rintangan yang harus kita lewati. Aku berharap suatu saat nanti akan ada jalan yang terbaik untuk hubungan kita, atau momen yang paling indah yang menyatukan kita nantinya.
Aku sudah mencoba jujur dengan perasaanku, tapi kamu tidak pernah percaya. Mungkin sulit bagimu untuk melepaskan seseorang yang ada di masa lalumu dan melangkah denganku. Saat ini aku menunggu kapan kamu datang. Yang terpenting tentang kepastian. Mau kemana hubungan kita ini? Jangan pernah berpikir kehadiranku hanya untuk memanfaatkan apa yang kamu miliki. Aku berterima kasih kau sudah peduli denganku. Di saat aku susah, kau selalu ada untukku. Untuk itu, aku ngucapin makasih banyak. Dan aku sadar diri kok, belum bisa membalas atau membahagiakan kamu seperti apa yang kamu mau. Dan di sini aku yakin kamu cukuplah cerdas untuk menentukan sikap. Aku memberimu waktu untuk berpikir tentang jalan hidupmu dan tentang hubungan kita ke depannya seperti apa. Aku masih berharap hubungan kita baik-baik saja dan kita selalu saling melengkapi satu sama lain. Ini adalah harapanku untuk kamu yang masih spesial di hatiku, untukmu yang aku perjuangkan di sini dan yang aku tunggu. Aku merasakan kenyamanan saat berada dekat di sampingmu. Aku tidak pernah takut menjadi diriku sendiri tanpa harus mengubah sesuatu dalam diriku untuk menjadi orang lain untuk kamu sukai. Terima kasih sudah membuatku bahagia. Terima kasih sudah melengkapi cerita di setiap hariku. Walaupun mungkin di sini aku terlalu terobsesi denganmu. Dan jujur, aku memang butuh perhatianmu saat ini. Tapi aku mencoba untuk memahami situasimu. Ada seorang yang mungkin kamu simpan di dalam hatimu sehingga belum terlihat jelas arah dari perjalanan cintamu kemana. Apakah datang padaku atau mempertahankan dia? Untuk kamu jadikan seseorang yang mendampingi selamanya di dalam hidupmu. Bertemu denganmu itu juga bukan mauku. Jatuh cinta dan merasa nyaman itu di luar kendaliku. Aku tahu mungkin ada cerita yang salah di antara kita. Tapi aku juga punya ego, dimana ketika merasa nyaman, aku ingin memiliki sesuatu yang bisa membuatku bahagia. Dan sampai saat ini, aku masih kuat dengan perasaanku dan masih bertahan. Karena memang
Ada cinta yang begitu besar untukmu. Terlepas kamu percaya atau tidak dengan apa yang kurasakan. Mungkin waktu akan menjawab semuanya. Bagaimana janjiku padamu? Apa arti kehadiranmu untukku? Suatu saat kamu akan tahu, entah kita bisa bersama atau tidak. Di sini aku sering merasa sakit. Apakah kamu tahu, ikatan batin kita begitu erat. Dan aku berharap kamu bisa merasakan sesuatu, entah itu rindu atau perasaanku yang ingin terus bersamamu atau memiliki kamu seutuhnya. Hanya doa yang bisa aku berikan ketika aku jauh. Jaga dirimu dengan baik. Semoga selalu bahagia. Dan semoga kita bertemu di takdir yang lebih indah nantinya. Oke, aku sudah membacakan di sini kehadiranmu itu seperti apa. Ternyata seseorang ini itu memang mencintai kamu. Ada yang triparty, dia menunggu kamu. Mungkin dia lagi jomblo, kamu yang sudah punya pasangan, dia pengen kepastian nih. Kamu bisa melepas masa lalumu, arahnya kemana, mau bersama dia atau masih stay dengan pasanganmu. Ini adalah satu pilihan yang sulit ketika kamu terjebak dalam dua hati. Nah, di sini pasti sulit banget. Ya, kamu harus bijak mengambil keputusan di sini. Jangan terlalu mengedepankan egomu juga. Ya, kamu pikirkan beberapa bayangan 1 tahun yang akan datang. Seseorang yang ada di sampingmu ini pengorbanan dia itu sudah kayak gimana ke kamu, dan orang baru ini apa yang dia mau ke kamu, gitu. Setulus apa dia mencintaimu. Dan yang sama-sama pri di sini, kalau kalian lagi baik-baik aja, semoga langgeng ya hubungannya, bisa sampai ke pernikahan ya, bisa melengkapi ceritanya satu sama lain, dipertemukan dalam takdir yang indah. Ya, apapun masalah kalian saat ini bisa diselesaikan dengan baik, karena satu hubungan itu memang berproses ya. Menyatukan dua prinsip itu tidaklah mudah. Ketika pacaran yang terlihat itu memang bagus-bagusnya saja, tetapi kalau ini sekedar saran, jangan kamu itu terlalu mengubah dirimu untuk minta dicintai atau biar pasangan kamu itu nggak pergi ya, kamu menyenangkan dia dengan segala cara kamu ya, dengan memaksakan dirimu. Jangan lakukan itu ya. Nanti ketika kalian menikah, biar tidak kaget ya bagaimana sebenarnya karakter kamu, dia biar tahu sedikit tidaknya, dibuka lah, jangan terlalu ditutupin ya, untuk mencari kecocokan. Karena kita menikah ini bukan sehari 2 hari gitu, ini masalahnya bertahun-tahun, kalau bisa sih selamanya gitu kan. Nggak ada yang pengen kawin cerai gitu kan, nggak ada ya. Semuanya itu pengen yang terbaik ya. Satu untuk selamanya itu semuanya pasti pengen begitu di awal ketika mengucapkan janji suci ya. Oke, semoga kalian bisa terhibur, ambil dari sisi positifnya dan kita hempaskan energi negatifnya. Kurang lebih kalau Halisa ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dari penjabarannya mungkin ya, lain kali kita akan beromantika lebih panjang lagi. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.